Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead Alive. Anime yang makin kesini tuh makin seru untuk dibahas. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai pertarungan Elliot versus Ellen pada episode kelimanya nanti. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Ya, meskipun akan banyak adegan Mio dan juga Toka ya pada episode kelima nantinya, namun pertarungan epik antara Elliot dan juga Ellen juga sangat seru untuk bisa kita lihat pada episode tersebut. Dimana kejadian ini tuh sendiri terjadi saat Ellen mulai menuju ke lokasinya Shido ya, dan dicegat sama mas-mas ganteng yang ternyata adalah masa mudanya dari Pak Woodman aka Elliot. Ya, Ellen yang terkejut dengan sosok Elliot yang menjadi muda kembali kini mulai untuk menghajar si Elliot. Ya, sebenarnya di sini Ellen mencoba untuk terus menghindari pertarungan dengan Elliot dan fokus mengejar Shido di sisi lain medan perang kali ini. Namun karena si Ellen ini tuh terus-terusan dikejar dan diganggu sama si Elliot, maka pertarungan udara antar Elliot dan juga Ellen pun tidak bisa dihindari. Dimana Ellen maju dengan kekuatan penuhnya dan Ellen menggunakan satu tebasan kuat untuk menjatuhkan Elliot. Bahkan menurut Elliot, tebasan dari Ellen tersebut mampu untuk merusak sebuah astral dress miliknya Spirit, saking kuatnya dan juga tajamnya serangan tersebut. Dimana Elliot terus-terusan menghindar sambil menggunakan beberapa meriam laser dari armor barunya. Ya, di sini Elliot masih mencoba untuk berbicara baik-baik ya dengan si Ellen dan sangat tenang banget. Namun ya, Ellen yang sudah menganggap kalau Elliot itu adalah orang yang berkhianat gitu kan, lantas mencoba untuk lebih keras dalam melakukan serangannya kepada si Elliot. Dimana efek dari serangan Ellen tersebut membuat sekeliling area pertarungan tersebut menjadi lautan mana dari ledakan tebasan si Ellen. Ya, meskipun begitu Elliot masih bisa mencoba untuk menangkis serangan cepat dari si Ellen tersebut. Dimana respon dari tindakan itu Elliot dapatkan dari bantuan armor baru, dimana jika ia bertarung tanpa bantuan alat tersebut, sudah pasti tubuh Elliot akan terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Oh ya, perlu diketahui ya kalau Elliot juga termasuk ke dalam pendiri dari organisasi DEM dan merupakan salah satu wizard kuat yang pernah ada gitu. Jadi ya tidak heran kalau Elliot memiliki pengalaman bertarung yang hampir sama dengan si Ellen, bahkan lebih baik dari Ellen namun lebih rendah daripada Wedge Scott. Nah, kembali ke pertarungan dimana Ellen terus-terusan menanyakan kenapa Elliot ini tuh mengkhianati dirinya dan pergi dari DEM. Dan tentu saja hal itu semua karena Ro asal mula. Nah, di pertarungan ini tuh juga Ellen sempat menyinggung kembali mengenai tujuan dari berdirinya DEM. Dimana dulu Elliot kecil, Ellen, Karen, dan juga si Wedge Scott pernah bersumpah untuk membalaskan dendam kepada pihak manusia yang telah menghancurkan kampung halaman mereka, dimana untuk menciptakan dunia baru yang lebih baik dan bisa mengontrol kekuatan besar yang akan mereka dapatkan nantinya gitu kan. Mereka itu mencoba untuk menciptakan sebuah roh yang memiliki kekuatan besar seperti Mio. Bahkan lebih daripada itu, Ellen juga sempat menyinggung Elliot yang mencuri Karen darinya, dimana Elliot dan Karen pergi meninggalkan DEM dan kini muncul sebagai seorang musuh. Ya, Ellen masih marah atas tindakan Elliot yang melibatkan Karen dalam proses pengkhianatannya. Nah, saat Ellen dan Elliot sedang berbicara, mereka dikejutkan dengan ledakan mana besar yang sama dengan ledakan gempa luar angkasa di 30 tahun yang lalu. Ya, baik Ellen maupun Elliot sadar kalau roh asal mula yang dulu mereka ciptakan sudah kembali bangkit. Nah, di sini Elliot mengatakan alasan sebenarnya dari tindakannya pergi meninggalkan DEM, di mana Elliot mengatakan kalau tidak sepantasnya ia dan Ellen mengorbankan seorang roh untuk menutupi balas dendam mereka. Ya, Ellen yang tidak mau peduli dengan hal tersebut kini mencoba untuk menyerang kembali Elliot sekali lagi. Dan kini menggunakan pisau terbang yang berputar layaknya shuriken. Dan itu membuat Elliot menjadi lebih waspada. Dan tentu saja Ellen langsung memborbardir Elliot dari jarak yang cukup dekat banget. Ditambah lagi pergerakan pisau tajam dari senjata Ellen yang bisa Ellen kendalikan dengan pikirannya langsung. Nah, jadi serangan pertama ini tuh adalah serangan pengecoh ya yang dibuat sama si Ellen untuk bisa menemukan titik buta dari pergerakannya si Elliot. Dimana saat si Elliot ini tuh lagi sibuk gitu kan untuk menghindari serangan tersebut, Ellen langsung memberikan serangan kejutan susulan dengan mengkonsentrasikan mananya lebih padat daripada yang sebelumnya. Ya, ini lebih mirip kayak meriam laser yang memfokuskan seluruh mananya si Ellen pada satu titik sasaran. Namun sesaat saat Ellen itu mencoba untuk menembakkan serangan kuat tersebut, Elliot berhasil mengcounternya dengan serangan yang hampir mirip. Dan itu membuat seluruh unit armornya si Ellen itu hancur dan memperlihatkan kulitnya si Ellen itu jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ya, hasilnya adalah Ellen terjatuh ke tanah dan Elliot masih berdiri.
Dimana di saat-saat terakhir Ellen meminta Elliot untuk membunuhnya. Namun Elliot malah menghancurkan CR unitnya si Ellen dan membiarkan Ellen tetap hidup. Dimana Elliot berkata kalau yang kalah tidak bisa memerintahkan yang menang dan itu adalah aturannya. So, mendapatkan perlakuan seperti itu, Ellen merasa sangat frustasi dan terus-terusan memukuli tanah yang ada di sampingnya. Dimana sebelum kesadaran Ellen menghilang sepenuhnya ya akibat luka yang ia dapatkan, Ellen mengatakan kalau apa yang ingin sebenarnya tuh ia katakan. Ya, Ellen berkata kalau kenapa Elliot tidak membawanya kabur dari dam pada saat itu, dan Ellen pun sehabis itu langsung pingsan. So, sebenarnya Elliot sempat mengucapkan permintaan maafnya untuk si Ellen sambil mengelus kepalanya si Ellen sebelum Elliot ini tuh mati karena efek samping dari penggunaan armor barunya. Nah, jadi penggunaan armor barunya dari si Elliot itu sendiri adalah armor yang sebenarnya tuh tidak bisa digunakan untuk satu orang aja. Karena fungsi utamanya itu adalah sebagai senjata utama dari Fraxinius. Namun di sini si Elliot itu menggunakannya dan efek sampingnya adalah senjata tersebut itu menghirup energi ataupun menghisap energi kehidupan dari si pengguna, dalam artian si Elliot itu sendiri. Makanya Elliot bisa jadi lebih muda daripada yang sebelumnya. Namun hal itu tetap berlanjut gitu kan selama Elliot ini tuh masih menggunakan armor tersebut, dan sampai pada akhirnya si Elliot sampai pada batasannya dan sekarang organ-organ tubuhnya itu udah nggak bisa berfungsi lagi. Ya, sebelum semua organ tubuhnya itu mati rasa gitu kan, Elliot menyerahkan semua sisanya kepada si Shido, dan tentu saja di sini Shido bakalan kelabakan lah gitu kan. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih gitu kan akhir dari pertarungan Elliot versus Ellen, di mana Elliot menang namun dia juga harus gugur di pertempuran tersebut. Dan aku juga tidak terlalu yakin ya kalau pertarungan ini itu sendiri akan dioptimalkan ataupun bakalan diperlihatkan lebih kompleks di episode kelima nantinya. Mengingat akan lebih banyak adegan-adegan Miu dan juga Toka yang akan lebih difokuskan untuk episode kelimanya itu sendiri. Namun aku masih berharap sih adegan itu bakalan dimasukkan karena pertarungan Elliot versus Ellen ini cukup epic banget gitu kan. Apalagi ini adalah pertarungan yang melibatkan dua teman baik di masa lalu. Dan ini bakalan menarik sih untuk kita tunggu ke depannya. Dimana episode kelimanya itu sendiri nanti bisa kalian lihat ya nanti di hari Rabu malam, tepatnya itu pada tanggal 8 Mei 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan akhir kata, itu aja lah dulu mengenai pembahasan video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara mengkoreksinya dengan menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani. Ya, korban pertama dari pihak Ratactors, dan selanjutnya adalah mengenai bagaimana Mio menjatuhkan para spirit dan menjadi korban-korban selanjutnya dari pihak Ratactors itu sendiri.